Baik, selamat siang semua, kakak-kakak. Eh, Selamat siang. kita masuk pada modul 1.1.c.3, merefleksikan refleksi. Dari sini nanti kakak-kakak merefleksikan kembali tulisan refleksi kakak-kakak yang sudah ditulis di LMS, di link campur yang akan saya sematkan di kolom chat. Sebelum memulai sesi tatap main ini, berikan waktu kepada salah satu kakak untuk mengikuti kita dalam doa. Silakan kakak. Kakak Yeren mungkin. Atau Om Falan bisa mewakili. Silakan upload Marilah kita siap. Oh ya, Kak Yeri mungkin. Silakan. Ya. Baik. Marilah kita siapkan hati untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Para Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau telah menuntun kami dari pagi hingga saat ini dan masih dalam keadaan sehat walafiat. Sebentar kami akan mengikuti kegiatan kami PKG kami ini di dunia kami, sertailah kami agar kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Namun kini dan sepanjang segala masa, dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Roh Kudus, amin. Terima kasih Kak Yeri. Baik kakak, saya akan share modul PPT untuk mengingatkan kembali kakak tentang tulisan refleksi yang kakak sudah lakukan di LMS secara mandiri. Hari ini kita merefleksikan kembali tulisan refleksi yang kakak sudah tuliskan secara mandiri di LMS. Nanti dalam sesi ini kakak silakan raise hand untuk merefleksikan kembali tulisan refleksi yang kakak sudah tulis di LMS. Ada dua model refleksi. Yang pertama adalah refleksi menurut framework Morton. Yang kedua, refleksi menurut framework Gibbs. Saya akan tempatkan di Jamboard di kolom chat. Silakan kakak masuk untuk menuliskan jawaban kakak sesuai pertanyaan yang ada di Jamboard. Sebentar. Silakan kakak di Jamboard sudah saya sematkan di kolom chat. Silakan kakak masuk untuk mengisi pemahaman kakak tentang merefleksikan refleksi. Lalu setelah itu kakak jelaskan secara pribadi masing-masing orang. Setelah menulis silakan menjelaskan pemahamannya. Silakan kakak.
Kakak perhatikan di situ ada 4 pertanyaan yang kakak wajib jawab. Setelah itu bisa jelaskan pemahamannya dengan cara raise hand. Kalau di link Jamboard itu, kalau memang teksnya panjang, silakan kakak klik yang kolom ada tulis T itu, huruf T itu. Setelah tulis baru ditarik, diperluas lagi. Tapi kalau jawabannya pendek dan bertahap, bisa klik pada sticky note. Ditulis dengan nama lengkap ya kakak. Jadi kita bisa lihat apa sesuai dengan nama. Bisa mengulang kembali Kakak Fasil pemantik untuk kita apa namanya tadi merefleksikan refleksi maksudnya bagaimana? Mengrefleksikan modul 1 atau bagaimana? Merefleksikan refleksi ini kakak sudah belajar secara mandiri di modul 1.1. Ini adalah puncak dari modul 1.1. Kakak silakan menulis kembali pemahaman kakak tentang refleksi sesuai dengan beberapa model refleksi. Salah satunya adalah Gibbs, salah satu itu Borton. Silakan kakak merefleksikan kembali. Kira-kira tulisan refleksi kakak di PM itu, kakak refleksikan kembali apa yang kakak pahami dari penulisan refleksi itu. Dari berapa metode itu Kak atau bagaimana? Ya bisa pakai salah satu atau bisa pakai yang kakak tulis refleksi lalu unggah di tugas itu. Tetapi di link Jamboard itu sudah ada pertanyaan, kakak ikuti saja arahan itu. Sebentar dalam penjelasan baru kakak satukan pendapat kakak, pemahaman kakak sekalian dengan apa yang kakak sudah unggah di tugas. Kira-kira begitu kakak. Bisa apakah bisa tangkap kakak? Oh ya bisa. Baik.
Baik, kelihatannya ada yang sudah masuk, tulisan menganalisis dan menyusun tindakan. Luar biasa. Diskusi dengan mentor. Mengevaluasi penilaian diri, mengevaluasi hasil tindakan. Kevalennya ini. Ya, benar. Menunggu teman-teman yang lain masuk, mungkin Kakak Valen bisa menjelaskan tulisan dari Kakak Valen. Baik, Valen. terima kasih. Yang dilakukan setelah saya menulis refleksi itu ada beberapa poin penting, tetapi sebenarnya ada 6 poin penting yang harus dilaksanakan, tetapi saya hanya memaksimalkan dengan 4 poin yang saya lakukan. Jadi yang pertama itu menganalisis dan menyusun tindakan. Jadi bagaimana caranya untuk menganalisis dan menyusun tindakan itu? Saya lakukan dengan identifikasi poin-poin penting dari refleksi yang dapat ditindaklanjuti. Terus susun rencana aksi atau langkah-langkah konkret berdasarkan temuan refleksi. Misalnya jika refleksi menunjukkan adanya kekurangan dalam satu area, tentukan cara untuk memperbaikinya. Jadi itu penting dalam menganalisis dan menyusun tindakan itu. Yang lanjutannya untuk kedua, saya bukan biasa, tetapi kita sudah secara bersama-sama melakukan diskusi. Kakak Fasil sebagai mentor kami bersama-sama di dalam, setelah kita melakukan menuliskan refleksi di situ, bersama-sama kita melakukan diskusi, baik itu dengan teman rekan sejawat yang sementara kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini, maupun dengan Kakak Fasil sebagai mentor. Terus bisa membagikan refleksi Anda itu, saya sendiri itu bisa dibagikan dengan teman-teman, lalu dengan Kakak Fasil sendiri. Terus ada pembagian juga kita lakukan pada tahap-tahap diskusi. Kita membagi ke kelompok beberapa kali pertemuan. Dari situ bisa mendapatkan ide-ide, perspektif lain, dan bisa memperkaya pemahaman terkait dengan refleksi yang ada itu.
kurang lebih seperti begitu. Dan lanjutannya itu dari ide-ide muncul itu bisa dilakukan perbaikan karena ada banyak pemahaman yang ada. Terus yang berikutnya itu melakukan evaluasi dan penilaian diri. Nah, ini sangat penting. Di mana saya katakan sangat penting? Karena tanpa ada pembandingan hasil refleksi dengan tujuan awal, tentu harapan yang ingin kita capai tidak akan terpenuhi. Terus yang paling terakhir saya menggunakan evaluasi hasil tindakan. Setelah secara keseluruhan dari awal sampai ini harus ada perlu ada yang namanya evaluasi. Karena tanpa ada evaluasi berarti tindakan yang kita lakukan tidak ada perubahan sama sekali. Walaupun kita merefleksikan tindakan kita secara keseluruhan, tetapi tanpa ada evaluasi kita tidak mengetahui refleksi itu benar atau tidak. Jadi setelah perubahan atau tindakan diterapkan, kita harus melakukan refleksi kembali untuk melihat apakah hasilnya itu sesuai dengan harapan tidak. Proses ini merupakan siklus berkelanjutan untuk perbaikan terus-menerus. Kurang lebih seperti itu. Kakak Fasil saya kembalikan, mungkin dikembangkan oleh kakak-kakak yang lain. Baik, terima kasih Kakak Valen, luar biasa pemahaman. Saya garis bawahi bahwa di situ Kakak Valen mengevaluasi proses refleksi yang telah dilakukan. Ini sesuai dengan definisi refleksi bahwa refleksi adalah proses berpikir, merasakan, membayangkan, dan belajar untuk mempertimbangkan apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang mungkin terjadi jika sesuatu dilakukan dengan cara yang berbeda, dan apa yang terjadi saat ini, dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Melalui proses evaluasi yang Kakak Valen lakukan, saya rasa dengan melalui proses refleksi, yaitu merefleksikan refleksi. Silakan kakak yang lain, atau Kakak Valen bisa lanjut ke nomor 2 karena ada beberapa nomor. Silakan kakak yang lain. Terkadang memang situasi-situasi konkret di lingkungan pembelajaran itu kadang yang membuat kita itu harus refleksi secara berulang kali. Maka setelah refleksi juga kadang pembelajaran itu kadang tidak memenuhi kebutuhan belajar siswa, tetapi dengan proses evaluasi berkelanjutan maka dengan sendirinya proses perbaikan itu pasti terjadi. Itu seperti melakukan poin nomor 3 itu melakukan evaluasi dan penilaian diri. Ini sangat penting karena kita sebagai guru ya harus menilai diri sendiri juga. Sehingga kalau boleh proses refleksi itu bukan sekedar refleksi, tetapi membayangkan kira-kira apa perubahan yang akan terjadi ke depan. Silakan kakak yang lain. Apalagi kita mengajar SMA, Om Valen. Anak SMA ya, proses peralihan masa remaja, jadi kalau SD mereka omong masih refleksi. Itu fase yang sangat menentukan itu. Nomor dua, silakan kakak. Apakah perlu Bapak Ibu merefleksikan refleksi? Kalau kakak yang lain masih belum terlalu paham link Jamboard, bisa menulis di kolom chat, tidak apa-apa. Yang penting nanti penyampaiannya bisa disampaikan secara jelas. Menulis di kolom chat juga tidak apa-apa.
Mungkin ada yang menjawab kok di situ. Oh, Kakak Fasil yang buat kok? Ya, saya yang buat karena mungkin teman-teman mungkin masih sulit untuk akses. Silakan bisa tulis di kolom chat. Di jawaban nomor 2, Om Valen lagi. Mungkin Kakak Valen bisa langsung menjelaskan sehingga bisa memberi penguatan kepada kita bersama. Silakan Kakak Valen. Mungkin saya selesaikan ke nomor 3 dulu sambil menunggu teman-teman. Jangan sampai teman-teman ada mau ini tambahkan untuk jawaban nomor 2. Sambil menunggu saya selesaikan nomor 3. Setelah itu baru saya menjelaskan untuk nomor 2. Siap. Teman-teman yang lain silakan. Ini baru di link Jamrut baru Kakak Valen sendiri. Kalau memang masih kewalahan di penggunaan link Jamrut, silakan Kakak menulis di kolom chat saja. Kakak Yerem mungkin. Yerem, ya, Kakak Agus, Kakak Magdalena, Kakak Frans, silakan. Waktu kita 2 jam pertemuan kah atau 3? 1 JP saja. 1 JP saja. Nanti di tatap maya modul 1.4 baru kita 3 JP. Lumayan. Oh ya, berarti tinggal satu jam lagi kayaknya ini. Ya. Setengah jam lagi. Oke, Ya. mungkin izin Kakak Fasil saya langsung menjawab nomor 2. Silakan Kak. Apakah perlu Bapak Ibu merefleksikan refleksi? Itu bagi saya itu ya, memang perlu. Sudah refleksi, kita harus merefleksikan refleksi yang sudah ada. Karena proses ini penting, karena dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya katakan yang tadi terakhir itu ada evaluasi. Evaluasi setelah refleksi. Dua arah kalimat yang ini sepertinya saling berhubungan antara merefleksikan dan evaluasi, merefleksikan refleksi dan evaluasi refleksi. Di mana dengan merefleksikan itu kita dapat mengembangkan diri dan profesionalisme.
dengan merefleksikan refleksi. Guru dapat memperbaiki diri secara lebih mendalam serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan siswa itu. Jadi saya ambil contoh seperti ini. Mana ya catatan saya tadi? Untuk peningkatan kualitas refleksi itu, guru memungkinkan guru untuk menilai seberapa dalam refleksi yang sudah dilakukan. Apakah refleksi itu cukup untuk kritis, objektif, atau masih bersifat dangkal. Ini membantu guru menyempurnakan kemampuan reflektif di masa mendatang. Lalu ada yang namanya membangun pembelajaran berkelanjutan. Refleksi berlapis biasanya membantu membangun pembelajaran berkesinambungan. Guru bisa mengamati perkembangan dari waktu ke waktu dan menilai apakah strategi refleksi yang sudah pernah kita lakukan itu dapat dilakukan perbaikan dalam waktu jangka panjang. Dengan merefleksikan refleksi, guru dapat memperbaiki diri secara lebih mendalam serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu, Kakak Fasil. Kalau menurut saya itu sebenarnya ya memang harus ada apa namanya? Harus merefleksikan refleksi itu. Sehingga kita sebagai tenaga kependidikan ini dengan sendirinya bisa mengetahui atau bisa memperbaiki apa yang sudah kita buat. Jangan sampai refleksi yang kita buat tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya harus direfleksikan. Jadi itu sama seperti membuat sesuatu, tetapi kita harus ada perbaikan setelah itu. Karena yang namanya refleksi itu berarti memperbaiki diri kita atau apa yang sudah kita buat di waktu lampau. Jangan sampai yang sudah kita buat tidak sesuai, tetapi kita berjalan terus dengan itu. Terakhir, karena tidak merefleksikan refleksi, akhirnya semua jalan tidak dengan porosnya atau tidak jalan sesuai dia punya arah tujuan. Mungkin kurang lebih seperti itu, Kakak Fasil. Saya dikembangkan oleh Kakak Fasil dan teman-teman. Luar biasa, Kakak. Proses ini penting karena dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, pengembangan diri, dan profesionalisme. Dengan merefleksikan refleksi, guru dapat memperbaiki diri secara lebih mendalam serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan siswa. Luar biasa, Kakak. Jawabannya sangat lengkap. Silakan kakak yang lain. Atau kakak yang lain mungkin tidak bisa menulis di kolom chat atau mungkin kendala jaringan. Silakan raise hand untuk bisa menjawab secara langsung dengan melihat pertanyaan di link campur. Kakak Blas mungkin, Kakak Minggus, Kakak Agus, Kakak Yerem, silakan Kakak.
Ayo silakan kakak yang lain bisa berpartisipasi dalam sesi ini sehingga sesi diskusi kita ini bisa lebih hidup. Kakak yang lain masih aktif kah atau mungkin pengaruh jaringan kah atau apa, silakan kakak yang lain. Bisa aktifkan mikrofonnya juga tidak apa-apa. Oke, siap. Siap. Silakan kakak Blas, mungkin ada. Masih aktif ke Fasil. Silakan kakak, mungkin mau penyampaian jawab secara langsung bisa. Mundur ke halaman 1, silakan kakak bisa langsung menjawab juga bisa. Silakan kakak. Sambil kakak menulis, mungkin saya sampaikan sebentar, saya kirimkan link untuk kakak bisa mendaftar di Jambore GTK, kebetulan ada dibuka, tutupnya tanggal 4 Oktober. Silakan ikut kakak, sebentar saya kirimkan linknya lengkap. Atau mungkin teman-teman yang lain sudah daftar bisa berbagi. Baik, silakan kakak yang lain. Kakak Belas, silakan kakak Belas. Silakan bisa menjawab di nomor berapa atau mungkin mulai nomor 1 dulu kakak. Mohon maaf kakak, ini saya baru masuk, jadi di pun soal itu yang mana? Tadi saya masuk tidak sempat lihat ini link lagi. Dia punya soal nomor 1 itu apa yang Bapak Ibu lakukan setelah menulis refleksi. Oh ya. Silakan kakak. Setelah menulis refleksi, Ya. baik selangsung ini setelah melakukan refleksi, saya merefleksikan bahwa apa yang telah dipelajari dalam modul refleksi menurut saya dapat berguna untuk pengembangan diri serta dapat memberikan manfaat bagi peserta didik di waktu yang akan datang. Demikian saya konsep sepintas.
Kakak Blas mungkin pengaruh jaringan kan? Siap, Kakak. Ini dengar kan? Dengar kakak. Kalau lebih suka nonton kau kan? Kakak Magdalena. Kakak Blas mungkin kendala jaringan. Eh, saya kakak. Ya, silakan. Nomor berapa ya kakak yang harus saya jawab? Bisa dari nomor 1 Kakak. Kalau tidak menulis bisa langsung. Oke. Saya ada ketik kakak, tidak terlihat kah di situ? Di bagian mana yang diketik Belum itu? masuk Kakak. Atau bisa langsung jawab juga baik. Silakan. Oh, oke. Kalau begitu saya langsung baca saja kakak dari sini. Kalau Anda kirimkan ke pesan sini supaya di translate lagi masuk ke dalam ini apa? Disusun lagi ke dalam. Coba saya bantu dikirimkan di pesan saja. Di pesan? Ya, kirimkan dalam di pesan nanti saya atur. Saya bantu atur di dalam. Nanti saya kopas jawabannya saya kasih masuk ke ini. Ini tulis di komentar nih kak atau? Ya, di pesan dalam panggilan di komentar. Oke. Jawaban nomor berapa yang mau dibuat itu? Saya sudah jawab nomor 1 sampai. Satu terlebih dahulu, saya buat kotak nanti. Copy paste saya. Kalau sebentar ketik di Word ya langsung copy paste saja. Tunggu saya sementara blok ini. Ih, kenapa nih? Nanti dia tidak maksimal ya, ada batasan untuk kalimatnya di pesan. Jadi lihat sambungan nanti dia di mana, sambungnya di situ. Itu saya punya nomor 1 kakak. Oke, siap saya masukkan di sini. Sudahkah sesuai dia penjawaban di situ? Sudah. Jangan sampai ada yang terpotong, baca sampai di bawah dulu. Batas sampai di berikutnya. Sampai situ ya, benar ya? Ya. Ada nomor 2 lagi kah? Ada kakak. Silakan kopas di pesan lagi. Oke, siap.
Oke, ada lanjutan lagi nomor 3 mungkin? Ada. Silakan. Saya pikir dari tadi terbaca. Di sini sudah masuk dari tadi. Nah. Oke. Sabar sampai nomor 3 saja. Nomor 3 saya. Nomor 4-nya belum sementara. Kakak Fasil, bagian nomor 3 ini agak sedikit kurang begitu ini. kurang kenapa? Kurang lebar. Jadi ini mau penempatan untuk jawaban lain tidak bisa lagi nih. Apa bisa ditambahkan satu kolom lagi? Kolom kosong begitu? Kan ini ada empat kolom kan di atas ini. Ditambahkan satu lagi menjadi 5 begitu di kolom. Ya bisa. Silakan sambungkan di sebelah. Mungkin yang kolom nomor 4-nya itu dipindahkan ke kolom nomor 5. Ini Kakak Valen yang jawab kan? Ya benar itu. Bisakah dia langsung dipindahkan atau saya copy paste saja buang kembali ke sebelah? Silakan. Kakak Valen ahli dalam barang ini, silakan Kakak explore. Ini berbagi untuk teman-teman. Yang apalagi yang tidak bisa menulis di kolom chat. Silakan Kakak Magdalena, mungkin langsung bisa menjawab jawaban yang sudah ditulis. Kita menunggu beliau Kakak Magdalena. Kakak Magdalena, silakan. Iya. Oke. Silakan. Apa yang Bapak Ibu lakukan setelah menulis refleksi? Di sini setelah saya menuliskan refleksi, saya biasanya akan menganalisis poin-poin penting yang ditemukan di dalam kelas, merencanakan perubahan untuk kelas berikutnya, dan berdiskusi dengan rekan guru untuk mendapatkan masukan. Setelah itu, saya akan mengimplementasikan perubahan dalam metode pengajaran dan mencatat perkembangan siswa pada pertemuan berikut. Di situ saya ambil secara keseluruhan. Tapi setelah saya menulis refleksi, langkah-langkah yang biasa saya lakukan itu analisis mendalam, membuat rencana tindak lanjut, evaluasi. Evaluasi itu seperti mengumpulkan data, saya akan mengumpulkan data untuk mengukur efektivitas perubahan yang telah saya lakukan. Dan yang berikut saya membandingkan dengan tujuan, di mana saya akan membandingkan hasil yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, Kakak Magdalena. Bisa dengar suara Kakak? Bisa Kakak bisa jelaskan lebih terperinci lagi atau kaitkan dengan proses pembelajaran, misalnya bola kaki, bola voli. Kira-kira analisisnya seperti apa? Kaitannya apa? Kakak merefleksikan refleksi itu. Gambarkan dalam satu studi kasus, misalnya dalam pembelajaran
bola kaki atau bola voli. Silakan kakak. Halo. Kendala jaringan kak. Kita akhir-akhir ini jaringan bermasalah terus jaringan. Kakak Fasi. Ayo kakak yang lain harus aktif juga sehingga ya, ruang diskusi kita ini bisa lebih terasa hidup. Atau mungkin karena kakak Magdalena sudah terkendala jaringan, mungkin saya minta kepada kakak Valen untuk bisa langsung menjelaskan jawabannya di nomor 3. Silakan kakak Valen. Jaringannya. Oke, baik. Untuk menyangkut dengan diskusi kita, pertanyaan nomor 3 tentang apakah Bapak Ibu menemukan perubahan setelah merefleksikan refleksi. Ya, setelah merefleksikan refleksi, saya menemukan perubahan. Jadi perubahan itu adalah peningkatan pemahaman diri, perbaikan praktik mengajar, perubahan pola pikir, mindset, peningkatan hubungan dengan siswa, tindakan yang lebih konkret, siklus pembelajaran yang lebih teratur. Sebentar ya, saya lihat catatan yang tadi saya buat. Oke, untuk peningkatan pemahaman diri. Setelah merefleksikan refleksi, saya mungkin menyadari perubahan dalam cara anak-anak mereka itu memahami diri sendiri, anak-anak mereka memahami, bukan anak-anak mereka, maksudnya saya sendiri sebagai pendidik itu memahami atau bisa lebih sadar akan kekuatan dan kelemahan saya sendiri, sehingga lebih siap untuk memperbaiki aspek-aspek yang kurang efektif. Itu untuk peningkatan pemahaman diri, karena dengan ada peningkatan pemahaman diri, saya itu bisa melihat kembali, oh saya ini salah di mana, saya ini kurangnya di mana. Jangan sampai sebenarnya penerapannya yang efektif dalam permainan bola besar, misalnya melakukan tendangan kaki, menggunakan kaki bagian dalam karena arenanya sempit, tapi saya harus paksakan diri menggunakan kaki tendangan kaki bagian luar. Otomatis kesempurnaan itu tidak bisa dapatkan dalam proses pembelajaran. Kurang lebih seperti itu. Lanjutan perbaikan praktik mengajar. Saya bisa melihat bagaimana refleksi tersebut bisa dapat membantu mengidentifikasi strategi pengajaran yang kurang efektif dan mengubahnya. Mungkin metode yang awal dianggap sudah baik, saya anggap metode pendekatan mungkin siswa dengan ini atau pembelajarannya tadi, saya sempat bilang tadi di mana tadi, di nomor 2 tidak salah itu. Ada kebutuhan tidak salah tadi. Saya melupakan itu. Jangan sampai metode yang digunakan itu sebenarnya kurang efektif pada pembelajaran situ, tetapi saya tetap paksa itu sudah terbaik. Nyatanya ada yang lebih baik, lebih gampang, lebih mudah. Jadi memudahkan kita dalam praktek mengajar sebenarnya. Kurang lebih seperti itu. Lanjutannya untuk perubahan pola pikir, mindset. Nah, kadang-kadang yang pola pikir ini yang menentukan kita sebagai guru PJOK itu. Kadang bilang bahwa kita seperti begini, nyatanya tidak, karena kita tidak merefleksikan
diri itu seperti apa, atau mengubah pola pikir kita itu sebenarnya harus yang sudah dari baik ini menjadi cukup baik, atau dari cukup baik menjadi lebih baik lagi. Hal yang menjadi itu yang harus diutamakan dalam pola pikir mindset kita itu. Lanjutannya itu peningkatan hubungan dengan siswa. Proses refleksi yang mendalam bisa membantu saya itu melihat bagaimana interaksi saya dengan siswa mempengaruhi proses pembelajaran. Setelah merefleksikan refleksi, saya mungkin lebih empati atau lebih sabar dalam mendekati berbagai tipe siswa. Jangan sampai siswa itu tipenya keras, kita hantam lagi dengan keras, akhirnya pecah belah semua di dalam seperti di dalam ring itu nanti. Cek, mendengarkan suara saya? Kakak Fasil, teman-teman yang lain? Dengan Oh ya. Siap dengar. Lanjutan tindakan yang lebih konkret. Saya mungkin menemukan bahwa mereka menjadi lebih proaktif dalam membuat perubahan nyata setelah merefleksikan refleksi. Bukan merefleksikan. Ini bahasanya saya agak sedikit terkecoh nih dengan refleksi dan sebenarnya merefleksikan, bukan bukan hanya menyadari hal-hal yang perlu diubah, tetapi juga benar melakukan langkah-langkah untuk perubahan tersebut. Seperti mencoba metode baru yang tadi di atas itu, jawaban yang nomor berapa 2 tadi sesempat ini. Mendalami materi tertentu atau meminta umpan balik dari siswa. Kadang tidak ada umpan balik juga kita taruh terus. Terakhir tidak akan sesuai juga. Lanjutan siklus terakhir itu siklus pembelajaran yang lebih teratur. Kadang-kadang siklus kita ini tidak begitu ini pembelajarannya. Jadi misalnya di bola besar kegiatan pertemuan di sini tiba-tiba sudah rambang lagi ke sana karena mungkin ada kegiatan di sini. Sebenarnya anak mereka itu belum sampai ke sana, kita sudah paksakan mereka untuk ini. Atau mungkin harusnya di situ pembelajaran permainan bola kecil kita hantam di bola besar. Terakhir siklus pembelajaran itu tidak jadi teratur. Jadi terakhir ini bingung lagi. Itu mungkin refleksi Anda. Itu secara pribadi saya dulu seperti itu. Tapi dengan pembelajaran yang kian ini semakin memahami, semakin ini, oh ternyata dia harus seperti begitu. Itu refleksi ganda, mungkin membuat kita itu lebih teratur dalam memeriksa dan mengevaluasi kemajuan secara berkala. Itu terhadap pembelajaran. Mungkin kurang begitu Kakak Fasil, dikembangkan lanjutannya dengan Kakak Fasil dan teman-teman yang luar biasa Om Valen, terima kasih, ini menjadi pencerahan untuk kita semua juga. Rasa ini sangat lengkap. Yang pertama itu peningkatan pemahaman diri. Memang terkadang kita harus apalagi refleksi ini harus dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan seperti tadi Kakak Valen bilang untuk perubahan pola pikir. Terkadang kita melakukan hal yang sama dan tidak mau berubah ke arah depan. Padahal dengan kita memahami refleksi ini kan membantu kita. Sehingga kita pengalaman-pengalaman masa lalu itu kita bisa pakai untuk melihat apakah pembelajaran ini dia berhasil ke tidak, atau bisa memenuhi kebutuhan siswa ke tidak. Sehingga dengan merefleksikan refleksi ini, kita dapat melihat kembali, oh ternyata proses refleksi ini tidak sia-sia. Proses refleksi yang saya lakukan ini ternyata membawa dampak positif. Silakan kakak yang lain. Kakak yang lain silakan. Kakak Magdalena, silakan Kakak Magdalena. Kakak Magdalena punya bagian ke berapa tadi? Ketiga kayaknya itu. Jawabannya masih belum begitu apa di bagian bawah itu. Apa Kakak? Itu ada memahami siswa lebih mendalam, menghargai perbedaan. Lanjutannya hanya saja itu. Silakan kolom komentar. Kakak Magdalena, silakan. Silakan bisa langsung Bisa dilengkapi lagi. memberi penjelasan. Silakan Kak.
Tuhan. Kakak Blas mungkin Kakak bisa menambahkan pemahaman kakak ke dalam diskusi ini. Silakan kakak. Kalau memang sudah tidak ada penjelasan dari kakak lagi, mungkin Om Valen membantu kita untuk menjelaskan jawaban empat kakak. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Lanjutan untuk pertanyaan di nomor 4, apakah Bapak Ibu terapkan perubahan secara nyata dalam pembelajaran setelah merefleksikan refleksi? Kalau dari saya sendiri, ya saya menerapkan metode pembelajaran atau ini apa namanya perubahan secara nyata itu. Saya menerapkan dengan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Setelah refleksi, saya mungkin menyadari bahwa metode mengajar yang saya gunakan kurang efektif untuk sebagian siswa. Saya mulai menerapkan strategi pembelajaran yang lebih aktif seperti diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek itu atau teknik pembelajaran kooperatif untuk melibatkan siswa lebih banyak. Karena dulunya kan bukan berkelompok, kita main satu-satu. Metode pembelajaran anak-anak itu satu, dia harus lakukan gerakan. Nyatanya ada anak-anak itu yang tidak bisa kalau dia sendiri-sendiri karena dia kurang memahami. Tetapi dia secara berkelompok, otomatis yang si A mengetahui gerakan tersebut, berarti si B juga dalam kelompok, misalnya ada pembagian kelompok sampai ABC satu kelompok, maka otomatis B dan C juga bisa bergerak. Kalau mereka tidak dalam pembagian kelompok, otomatis si A saja sendiri nanti bingung, dia diam saja, tidak bisa ini. Tetapi setelah proses pembelajaran yang saya ubah dengan metode berkelompok itu, akhirnya lebih pembelajaran bukan kembali pada pendidikannya, tetapi pada keaktifan kooperatifnya anak-anak mereka peserta didik. Jadi mereka sangat senang. Dulunya kita guru jarang masuk, siswa malas tahu, tidak ini. Tetapi kalau misalnya sekarang kita guru saja satu hari saja tidak ini, sudah mulai, Pak, kenapa kemarin tidak masuk kampung kelas? Pak sudah janji kita harus ini. Nah, dengan demikian otomatis kita sebagai guru itu dicari-cari oleh siswa. Berarti efektivitas dalam proses pembelajaran itu menjadi luar biasa, menjadi baik dengan sendirinya. Karena mereka merasa memiliki kita, kurang lebih seperti itu. Bisa dikembangkan nanti Kakak Fasil dan teman-teman yang ada. Terkait dengan nomor 4 yang pertanyaan terakhir ini sangat berdampak pada diri kita, sangat ini. Saya kira mungkin semua juga mengalami hal yang saya alami juga. Dari proses mengajar di kelas, ada lakukan perubahan-perubahan, apalagi kita ketemu dengan anak-anak yang kritis, anak-anak yang sudah memahami. Kalau memang anak-anak itu bukan atlet dan bukan ini, itu tidak jadi masalah. Mereka hanya mendengarkan dan ini. Tetapi kalau misalnya anak-anak itu atlet, kebanyakan itu kan dalam permainan bola besar, itu khususnya bola voli dan bola sepak bola itu. Kalau yang lain paling di pencak silat. Kalau misalnya metode yang ini kita kurang ini, otomatis anak-anak mereka tidak terlalu dengan pembelajaran yang kita berikan. Mungkin begitu, silakan mungkin dikembangkan oleh teman-teman dan Kakak Fasil. Saya kembalikan Kakak Fasil. Terima kasih Kakak Valen, luar biasa. Memang pada intinya poin kita sebagai guru itu melakukan pembelajaran itu sampai siswa itu betul-betul interaktif. Nah, sampai kita di dalam pembelajaran kita guru sendiri yang aktif, karena dengan pembelajaran berdiferensiasi ini lebih fokus kepada student center learning, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi apa yang disampaikan Kakak Valen itu sudah sangat lengkap, siswa terlibat aktif dan juga sesuai dengan kemampuan siswa. Seperti Kakak Valen bilang bahwa ada siswa yang betul-betul sudah aktif, dia paham betul, sehingga
pembelajaran yang kita siap itu harus betul-betul komplit. Bahkan kalau komplit itu sesuai dengan kompetensi mereka. Jangan sampai dalam penjelasan anak-anak lebih paham dari kita. Mungkin seperti itu kakak. Silakan kakak yang lain. Oh, kakak yang lain bisa tambah satu pemahaman. Ya, kalau memang tidak ada lagi kakak, kita kembali pada berikut kuatkan pemahaman supaya kakak memberikan kesimpulan. Silakan aktifkan kameranya. Silakan kakak, sebelum kita mengakhiri sesi ini, mungkin ada kakak bisa langsung saja memberikan kesimpulan terkait materi kita hari ini, merefleksikan refleksi. Silakan kakak. Mungkin Om Valen, kakak Frans, kakak Agus, silakan. Silakan kakak Frans. Ya. Om Valen, silakan. Ya, silakan. Mungkin ini nanti saya mungkin menambahkan di akhir. Silakan kakak Frans. Baik, terima kasih. Pembelajaran hari ini cukup bagus melalui materi yang tadi atau jawaban dari soal yang diberikan oleh disampaikan oleh Bapak Valentinus sangat bagus sehingga menjadi pedoman untuk kita merefleksikan diri setelah pembelajaran selesai sehingga bisa tercapai alur tujuan pembelajaran. Ya. Contohnya seperti tadi Pak Valen menyatakan bahwa dalam permainan bola kaki misalnya lapangannya itu banyak batu, lalu kita paksakan untuk menendang bola dengan kaki bagian dalam, itu bisa berisiko. Jadi harus menggunakan kaki bagian luar. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kakak Frans. Oke, baik. Luar biasa hari ini, satu ilmu tambahan untuk kita yang bisa dipelajari. Ternyata bukan hanya refleksi saja, tetapi ada yang namanya merefleksi. Ya. Kalau kita refleksi saja tanpa merefleksi, otomatis tidak ada langkah penting untuk bisa membantu kita mengevaluasi. Ya. Kalau tanpa mengevaluasi, otomatis semuanya tidak ada perubahan yang akan terdapat, yang akan ada dalam diri kita atau dalam tubuh kita sebagai pendidik ini. Oke. Secara keseluruhan proses ini, proses dari merefleksikan refleksi itu merupakan langkah penting dalam pengembangan profesional dan pembelajaran berkelanjutan bagi guru. Saya sendiri guru. Merefleksikan refleksi tidak hanya membantu guru mengevaluasi refleksi yang telah mereka lakukan sebelumnya, tetapi juga memperdalam pemahaman mereka tentang efektivitas tindakan, strategi, dan pendekatan pengajaran yang mereka gunakan. Kurang lebih seperti itu untuk kesimpulan kita pada sore hari ini. Kakak Fasil, mungkin saya kembalikan, bisa dikembangkan lagi kesimpulan yang sudah ada ini. Bahwa kita pada satu proses perubahan pola pikir, setidaknya dengan merefleksikan refleksi, kita tidak seperti pepatah dulu bahwa kita tidak jatuh pada lubang yang sama. Sehingga pembelajaran kita itu betul benar-benar didesain untuk berubah. Jadi refleksi ini dilakukan secara berkelanjutan kakak-kakak.
Tidak sebatas hari ini kita refleksi lalu kita lepas saja, dilakukan secara berkelanjutan sehingga proses paradigma itu kita dapat. Setidaknya dalam proses pembelajaran kita berada pada level yang lebih bagus. Kira-kira seperti itu Kakak. Waktunya sudah cukup, silakan aktifkan kamera. Salah satu Kakak bisa memimpin kita dalam doa supaya kita akhiri sesi kita. Kita bisa istirahat sedikit. Baik, silakan Kakak. Satu orang mewakili kita untuk memimpin doa. Silakan. Baik, mari kita menyiapkan hati untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Pada siang hari ini kami mendapatkan tambahan ilmu yang baik untuk kami, dan kami selanjutnya bisa menerapkan kembali kepada anak-anak didik kami di sekolah. Tetap berikan kepada kami terang Roh Kudus-Mu sehingga apa yang sudah kami dapatkan dan bisa kami gunakan dan kami capai di hari-hari lanjutannya. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Hanya doa dan permohonan ini yang kami bisa panjatkan ke hadirat-Mu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat siang semua teman-teman. Siang semua. Selamat. Terima kasih atas waktunya. Berdiri untuk jam 7 lagi. Siap. Terima kasih banyak. Maaf mengganggu waktunya. Oke, baik. Terima kasih. Ya.